Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa laqaha minha zawjaha wa bissa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa menyaksikan video ini dengan seksama, video pecinta komunikasi Islam. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar komunikasi baik di dunia dan akhirat kita bisa melaksanakannya secara dengan Islam, cara-cara yang Islami, cara-cara yang dengan syariat Islam. Baik pemirsa, hadirin wal hadirat, pencinta komunikasi Islam. Di sini saya Sahrul Imran ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Saya adalah prodi anak manajemen dakwah semester 4 kelas A, di mana saya ingin menyampaikan tentang salah satu fungsi dari fungsi motivasi, yaitu fungsi motivasi. Nah, apa sih itu fungsi motivasi? Fungsi motivasi ini adalah salah satu fungsi yang ada di dalam komunikasi Islam. Nah, kita ketahui bahwasanya motivasi ini adalah satu langkah pertama ke arah pencapaian. Nah, maksudnya sini apa ke arah pencapaian? Nah, motivasi, dengan adanya motivasi kita boleh merencanakan sesuatu. Setelah mendengar motivasi tersebut, kita akan membuat suatu pencapaian, suatu tujuan dari akhir apa yang kita rencanakan. Nah, kemudian komunikasi itu untuk apa? Yang kedua itu komunikasi untuk meningkatkan kemauan. Nah, dengan ada dorongan, dengan adanya motivasi ini, bahwasanya akan meningkatkan kemauan orang tersebut. Misalnya gini, dengan adanya motivasi tadi, dengan ada dorongannya, orang yang tadinya tidak mau sholat berjamaah, dengan ada motivasi, dengan ada janji-janjinya Allah dalam Al-Quran, maka seorang jadi mau sholat. Kita kasih dorongan, kita kasih motivasi. Nah, selanjutnya motivasi juga memberikan tenaga ekstra. Nah, dengan ada dorongan, dengan adanya motivasi, tenaga ekstra seorang akan bertambah. Disitulah dimulai kita akan bergerak dalam suatu pencapaian tadi. Nah, dengan tenaga ekstra tersebut seorang akan berhati dengan ulit. Seorang setelah mendengar motivasi akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan pencapaian apa yang ditujukannya. Selanjutnya, motivasi adalah kunci keberhasilan. Nah, di sini kita lihat motivasi adalah suatu kunci keberhasilan. Kenapa bisa disebut atau bisa dikatakan kunci keberhasilan? Karena apa? Dalam motivasi kunci keberhasilan ada di dorongan motivasi tersebut. Ketika seorang memotivasi seseorang dengan fungsi motivasi ini, maka seorang akan membangkitkan tenaga ekstranya, seorang akan meningkatkan kemauannya tadi. Nah, disitulah kita bisa berusaha memotivasi seorang, terutama kita memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa berhasil dan sukses ke depannya. Disitulah bisa dikatakan kunci keberhasilan. Nah, di dalam Al-Quran juga pernah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya barang siapa yang berbuat kebaikan, kebajikan dan sebagainya, maka balasannya apa? Maka balasannya adalah surga Firdaus. Nah, disitulah motivasi yang diletakkan Allah dalam Al-Quran dengan berbagai macam janji-janjinya Allah agar memotivasi hambanya. Agar apa? Agar mereka mau beribadah kepada Allah dengan baik, mau melakukan amal-amal yang lebih baik, mau melakukan segala amal perbuatan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
Maka dari itu, motivasi ini sangat banyak sekali fungsinya. Fungsinya antara lain memberi dorongan kepada orang lain yang tadinya tidak semangat, yang tadinya lemah, yang tadinya berpikir bahwasanya tidak mampu melakukan pencapaian terhadap apa yang dipikirkannya. Maka dari itu, dengan adanya motivasi, dengan adanya dorongan, dengan ada fungsinya motivasi ini tadi bisa mendorong seorang yang tadinya tidak ada tenaga ekstra, yang tadinya tidak ada kemauan untuk maju, bahasanya gitu, akhirnya dia mau maju, akhirnya dia mau berkorban, akhirnya dia mau berusaha. Nah, itulah salah satu fungsi motivasi yang ada dalam komunikasi Islam. Semoga hadirin wal hadirat permisa yang ada, kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran yang ada di fungsi motivasi. Semangat terus kita belajar komunikasi Islam, pencinta komunikasi Islam, selalu ada motivasi, selalu ada semuanya. Semangat terus. Saya Syahrul Imran pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.